Terutama pada musim Pilpres 2019 yang diikuti Prabowo Subianto, isu agama kerap jadi komoditas kampanye hitam. Presiden RI ke-8 itu selalu saja dinarasikan sebagai pemeluk Kristen. Hal itu biasanya berangkat dari premis dangkal terkait asal Prabowo yang memiliki darah Minahasa dan mayoritas keyakinan keluarga besarnya yang beragama Kristen. Ada juga yang menyebut jika Prabowo seorang mu'alaf, namun segera dibantah pihak lain yang menyatakan jika ayah Didit Prabowo itu memang terlahir sebagai seorang Muslim. Yuk cari tahu bagaimana mulanya pluralisme tumbuh dalam keluarga besar Prabowo. Lalu apakah memang benar Presiden 73 tahun ini sudah Islam sejak lahir, ataukah memang berstatus mu'alaf? Di tengah kecamuk Perang Dunia II, Dora Marie Sigar bertemu pertama kali dengan Sumitro Tjojo Hadikusumo di sebuah acara mahasiswa Kristen Indonesia di Rotterdam, Belanda. Saat itu Dora tengah menempuh pendidikan ilmu keperawatan bedah di Sekolah Kejuruan Christelijk Hogeraburger Utrecht, Belanda. Sementara Sumitro adalah seorang ekonom dan politisi yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Jerman. Perjumpaan Dora dan Sumitro berikutnya terjadi ketika Sumitro harus menjalani perawatan usus besar akibat tumor. Dora bertindak sebagai perawatnya, dari situ cinta pun bersemi. Keduanya saling tertarik dan menjalin hubungan asmara. Pada tahun 1946, Dora yang beragama Kristen menikah dengan Sumitro yang seorang Muslim. Mereka melangsungkan pernikahan beda agama di Jerman. Sumber lain menambahkan mereka menikah di Indonesia pada awal 1947. Di tahun Indonesia yang baru merdeka, menikah beda agama tentu bukan hal lazim. Namun disebutkan, mertua dan orang tua Dora dan Prabowo yang sama-sama terpelajar tidak keberatan atas perbedaan itu. Dukungan tersebut membuat rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai 2 putri dan 2 putra. Sumitro kala itu tengah sibuk-sibuknya menjadi politisi dan ekonom yang berupaya meletakkan dasar ekonomi negara yang baru berdaulat. Sementara Dora Sigar memilih menjadi ibu rumah tangga dan fokus merawat 4 buah hati mereka, Bianti Jiwandono, Maryani Jojo Hadikusumo, Prabowo Subianto, dan Hasim Jojo Hadikusumo. Ketika saudara Prabowo diketahui menganut agama Kristen, Bianti dan Maryani menganut agama Katolik, Hasim beragama Protestan, hanya Prabowo yang menganut Islam seperti agama ayah mereka. Pertanyaannya, apakah Prabowo menganut agama Islam sejak lahir, atau baru mu'alaf setelah sebelumnya menganut Kristen? Seperti disebutkan di awal, lawan politik Pia Bazar memanfaatkan isu agama sebagai kampanye hitam dalam Pilpres terdahulu. Pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto tak jarang dipersepsikan sebagai seorang Nasrani. Pada akhir 2018 misalnya, momen Prabowo Subianto berjoget dalam acara perayaan Natal keluarganya ramai dibahas warganet. Momen joget Prabowo itu awalnya diunggah di Instastory Rahayu Saraswati, putri Hasim Jojo Hadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo. Meski instastory itu telah dihapus, namun videonya kadung menyebar. Dalam narasi sejumlah video yang diunggah ulang itu, tak sedikit yang berupaya menggiring opini jika Prabowo ikut ibadah Natal. Tim ses Prabowo Sandiaga lantas menegaskan jika pada momen itu Prabowo tak ikut ritual ibadah. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga yang kala itu dijabat oleh Priyo Budi Santoso mengatakan, acara perayaan Natal itu digelar Hasim Jojo Hadikusumo. Prabowo masih, kata Priyo, hadir untuk menghormati acara adiknya. Prabowo yang dipersepsikan sebagai Nasrani juga beredar di media sosial. Dalam sebuah video, Prabowo tampak menempelkan kedua telapak tangannya yang seolah-olah dipersepsikan sedang memanjatkan doa. Ada juga gambar salib dalam scan tersebut. Pada scan lainnya, Prabowo ditampilkan menghadiri acara perayaan Natal hingga berziarah ke makam pejuang Joao Tavares di Antabuan, Nusa Tenggara Timur, NTT. Lagu rohani yang isinya memanjatkan pujian dalam agama Nasrani diputar sepanjang video. Terkait upaya penggiringan opini tersebut, temuan BPN Prabowo Sandiaga kala itu bikin kaget. Menurut jubir BPN, Andre Rosiade, kampanye hitam itu adalah pesan sponsor yang menelan biaya hingga 8 miliar rupiah. Entah siapa dalang dibalik sosok yang berupaya menurunkan elektabilitas Capres Prabowo agar tak dipilih oleh golongan pemilih mayoritas. Yang jelas, pada musim Pilpres 2019, politisi dan pengusaha Lanyala Mataliti menyebut Prabowo seorang mu'alaf. Sebelumnya, pada Pilpres 2014, ia adalah pendukung Capres Prabowo. Hal itu ia ungkap dalam diskusi pada acara layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia.
Acara itu juga menghadirkan jubir BPN Andre Rosiade. Awalnya juru bicara Badan Pemenangan Prabowo Sandi Andre Rosiade menyoroti Capres 01 Jokowi yang selama ini terkesan playing victim dengan terus menyatakan dituduh isu PKI. Menanggapi Andre, Nyala menyatakan apa yang disampaikan Jokowi mengenai tuduhan PKI sesuai dengan kenyataan dan dimotori oleh satu kelompok. Padahal kan dibalik ini semua Pak Jokowi itu lebih Islami dari Prabowo. Ya kita tahulah Pak Prabowo mu'alaf. Pak Jokowi sejak brojol sudah Islam, kan sudah ngerti kita, sambung ex-ketua PSSI itu. Namun Andre menepis pernyataan tersebut dan menegaskan Prabowo Islam sejak lahir. Belakangan pada awal 2024, salah satu loyalis Prabowo Subianto, Haikal Hasan, juga menyebut jika Prabowo seorang mu'alaf. Pendakwah yang kerap disapa Babe Haikal ini kala itu menyebut salah satu yang membuat dirinya kagum pada cucu pendiri Bank BNI tersebut adalah keputusannya memeluk agama Islam. Yang saya tahu beliau orang yang baik, rela menjadi mu'alaf di saat orang tua dan keluarganya tidak. Ini sebuah perjuangan tauhid, ujar Babe Haikal. Mu'alafnya seorang Prabowo menurut Haikal bukan karena menikah dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, anak seorang presiden. Babe Haikal menerangkan Prabowo menjadi mu'alaf murni karena tertarik dengan Islam dan hingga kini menjaga akidah keislamannya. Berbeda nasib dengan Lanyala, kini Babe Haikal dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Sumber lain yang menyebut jika Prabowo seorang mu'alaf juga pernah dianalisis oleh seorang penulis bernama Sukarja Al-Fakir. Berdasarkan analisisnya saat itu, ia mengakui belum menemukan informasi yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto benar-benar sudah beragama Islam sebelum dirinya menikahi Titik Soeharto. Ia pun menganggap sejak kecil Prabowo Subianto mengikuti agama dan keyakinan yang dianut ibunya Dora Marisiger dan keluarga besarnya di Manado, yang mayoritas Kristen. Penulis meyakini hal tersebut lantaran dua kakak Prabowo yakni Bianti Ningsi Miderawati Jiwandono dan Marjani Ekowati Le Maistre, serta adiknya Hasim Jojo Hadikusumo sejak anak-anak hingga saat ini bukanlah penganut Islam. Berangkat dari pemahaman tersebut, sang penulis lantas menyaksikan jika Prabowo sudah menjadi muslim sejak kecil. Karena saya pun sepertinya lebih banyak disibukkan dengan aktivitas politiknya, yang memungkinkan segala urusan anak-anaknya diserahkan sepenuhnya kepada sang istri, ibu dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Ia juga menyebut catatan lain menggambarkan bahwa Prabowo baru menjadi seorang muslim sebelum menikahi Titik Soeharto. Prabowo dan Titik Soeharto menikah di bulan Mei 1983. Diketahui pula bahwa Prabowo Subianto disebut baru belajar membaca Al-Quran saat dirinya meninggalkan Indonesia pasca peristiwa Mei 1998. Ustadz Ansufri Idrus Sambo mengaku pernah mengajari Prabowo Subianto mengaji saat berada di Yordania pada 1999. Selama 8 bulan mantan Panglima Kostrad itu disebutnya cuma belajar Iqra hingga jilid 2. Walaupun belum sampai Quran, tapi sudah bisa kalimat sambung, ujarnya. Terakhir saya cek kemarin, kulhunya surat Al-Ikhlas masih bagus, Al-Fatihahnya bolehlah. Haha, imbuhnya dalam wawancara dengan Detik.com pada awal 2019. Menanggapi terutama tudingan Lanyala, Putri Presiden kedua Soeharto, Titik Soeharto menepis tuduhan tersebut. Secara pribadi sholat, kan kata Pak Nyala dia sebagai mu'alaf. Nah sekarang dia masuk akabri tahun berapa? Agamanya apa waktu itu? Kan sudah Islam dari dulu, ujar Titik. Sebagai wanita yang pernah menikah dengan Prabowo Subianto, Titik menyatakan sama sekali tidak ada masalah dengan sholat seorang Prabowo Subianto. Titik bersaksi dia sering diimami Prabowo. Titik menyebut apa yang disampaikan Lanyala merupakan cara-cara untuk menjatuhkan Prabowo. Terkait pluralisme di kalangan keluarganya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik kandung Prabowo Subianto, Hasim Jojo Hadikusumo, menceritakan ia bahkan kerap dikira seorang Muslim. Ibu kami, ibu saya dan Prabowo dari suku Minahasa, lahir dan meninggal sebagai Kristen Protestan. Banyak yang tidak tahu ini dan keluarga kami banyak yang Kristen dan juga ada yang menjadi pendeta, ujar Hasim. Sementara ayahnya Sumitro Jojo Hadikusumo, kata Hasim, adalah seorang Muslim. Ini saya jelaskan dalam konteks bahwa keluarga Prabowo itu beragam. Kami 4 bersaudara, 2 Islam, 2 pengikut Kristus, kata Hasim. Pernyataan ayah dari politisi Rahayu Saraswati itu memang tidak menyinggung apakah Prabowo Muslim sejak lahir atau mu'alaf. Namun pernyataannya yang menyebut ia memiliki 2 saudara Muslim tentu kembali jadi misteri. Atau mungkinkah pengusaha 70 tahun ini sekedar salah sebut?